Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Satria. Kali ini saya akan membahas mengenai teknik komunikasi dengan alat bantu media elektronik. Dan kali ini akan mengacu pada jenis-jenis software sebagai alat bantu presentasi. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi elektronik. Untuk mahasiswa arsitektur seperti kita, pasti tidak lepas dengan yang namanya komunikasi arsitektur, di mana sebagai calon arsitek, kita harus dapat memiliki keterampilan bukan hanya dari ide dan hasil rancangan yang kita buat, namun juga harus bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikannya terhadap orang lain, baik itu dosen, teman kelas, maupun klien, dan halayak ramai nantinya. Dan seiring perkembangan zaman, pada masa sekarang ini, media komunikasi sudah mulai lebih canggih, yaitu melalui media elektronik. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja sih komunikasi elektronik yang biasa digunakan, terutama oleh mahasiswa arsitek, yaitu yang pertama, media presentasi. Adapun media ini, yaitu menjabarkan konsep melewati beberapa lembar atau slide pada layar. Yang kedua, yaitu poster. Media ini menampilkan hasil rancangan dalam satu tempat yang berisi konsep rancangan dan juga foto hasil rancangan. Dan yang terakhir, yaitu dalam bentuk media video. Dan biasanya menampilkan hasil rancangan dengan berisi penjelasan dalam gambar bergerak. Nah, dalam membuat media komunikasi elektronik ini, diperlukan software dalam pengerjaannya. Yang pertama, pada media presentasi. Nah, dari beberapa software yang ada saat ini, banyak memiliki kemiripan dalam fiturnya. Adapun software yang umum digunakan seperti PowerPoint, Google Slide, Prezi, dan Slidebean. Namun dari update-nya PowerPoint saat ini, memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan software yang lain. Nah, untuk kali ini, saya akan berbagi mengenai software yang sering saya gunakan. Dan software yang saya sering gunakan dan saya kuasai yaitu PowerPoint. PowerPoint ini merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, hingga trainer. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui fungsi Microsoft PowerPoint ini. Nah, fungsi-fungsi tersebut saya kelompokkan menjadi beberapa hal. Yang pertama, yaitu memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens. Yang kedua, membuat bahan presentasi lebih hemat karena menggunakan soft copy dan tidak boros kertas. Yang ketiga, menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami audiens. Dan yang terakhir, dapat memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian gagasan bisa lebih mudah dimengerti. Adapun saya akan berbagi hal yang harus diperhatikan untuk membuat presentasi dengan baik dan benar. Yang pertama, yaitu menguasai materi. Untuk bisa mencapai hal tersebut, maka pengguna harus membaca dan mempelajari materi terlebih dahulu, sehingga pengguna dapat mengetahui hal-hal penting yang akan dimasukkan pada PowerPoint yang akan dibuat. Yang selanjutnya, menentukan kata kunci. Setelah materi dikuasai, buatlah rangkuman dari materi. Tujuannya untuk memudahkan kamu dalam mengingat hal-hal penting yang akan disampaikan. Poin tersebut biasanya berupa kata kunci yang dapat membantumu dalam mengingat dan menjelaskan materi secara singkat dan juga padat. Yang ketiga, carilah inspirasi desain PowerPoint agar bisa memiliki gambaran bagaimana bentuk desain yang akan dibuat. Kita dapat mencarinya pada situs-situs web yang ada di internet, misalnya Pinterest, Canva, PPT Work, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita harus memperhatikan isi dan tata letak. Pastikan isi presentasi mudah dipahami dengan font, warna, dan juga background yang sudah dipilih. Letakkan secara sederhana agar mudah dipahami oleh audiens. Dan pada PowerPoint ini, terlihat tampilan slide berukuran 4:3. Kita dapat mengubahnya dengan cara arahkan kursor ke menu file, lalu pilih page setup, ketik tinggi dan lebar slide, lalu klik OK. Maka dengan begitu, ukurannya akan berubah sesuai yang kita inginkan.
Nah, ini merupakan contoh dari hasil PowerPoint yang telah saya buat, yaitu pada mata kuliah SPA 4. Selanjutnya, kita masuk pada media poster. Seorang arsitek biasanya menampilkan karyanya dalam bentuk poster. Dan pada masa pandemik sekarang ini, pada beberapa sayembara, poster tersebut dikirim secara digital atau dalam media elektronik. Adapun software yang umum digunakan yaitu Photoshop dan juga CorelDRAW. Dan software tersebut merupakan software yang ada pada PC. Dan pada sekarang ini, terdapat software serupa yang ada pada handphone, yaitu antara lain IBIS Paint dan juga Clip Studio Paint. Fitur-fitur yang ada di dalamnya memiliki kemiripan dan tidak kalah dari software yang ada di PC. Dan software ini menjadi lebih praktis digunakan karena teknik pengerjaannya menggunakan smartphone. Nah, di sini saya biasa menggunakan software yang ada pada smartphone saya, yaitu IBIS Paint. IBIS Paint atau IBIS Paint X ini adalah aplikasi yang populer dan serbaguna. Lebih dari 150 juta download dan respon yang baik dari penggunanya. Dan juga lebih dari 2.700 bahan yang menyediakan lebih dari 4.500 kuas, lebih dari 800 font, 78 filter, dan fitur-fitur lainnya. Dengan kata lain, aplikasi smartphone ini sudah dapat menyaingi software sekelas Photoshop dan juga lebih praktis karena penggunaannya lewat smartphone. Nah, dalam membuat poster ini, kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, poster harus mudah dibaca dari kejauhan. Tak hanya menarik, sebuah poster juga harus mudah dibaca dari kejauhan. Tujuannya agar orang tidak memakan waktu lama untuk melihat detail informasi yang sebenarnya. Yang ditampilkan yaitu berupa judul, detail, dan juga komponen utama seperti gambar. Yang kedua, kita harus memperhatikan white space. White space atau negative space adalah ruang kosong yang ada di antara dan juga di sekitar unsur desain layout atau halaman. Nah, jarak yang berlebihan antara elemen akan terasa aneh. Tetapi, jarak yang berjauhan secara dramatis mampu memberikan visual yang begitu kece. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan tipografi sebagai point of interest. Memainkan desain tipografi sebagai point of interest yaitu dengan menggunakan tipografi yang bentuknya lebih berani, berukuran besar, dan warna yang kontras. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga dapat menggunakan warna-warna yang monokrom. Bahkan beberapa poster terbaik dibuat hanya dengan menggunakan jenis font dan warna tanpa gambar atau ilustrasi. Dan ini merupakan poster yang telah saya buat dari software yang saya gunakan, yaitu IBIS Paint, dalam mata kuliah Ruang Dalam. Kita menuju yang terakhir, yaitu media video. Dalam bentuk video, akan membuat komunikasi arsitektur dapat lebih menarik untuk dilihat. Jadi, tak heran dalam presentasi, video juga menjadi poin utama dalam menyampaikan ide rancangan dan juga hasil rancangan, khususnya dalam bentuk 3D. Namun, sebelum disajikan, video 3D desain yang telah dibuat dapat diolah lagi melalui software pengeditan video. Adapun software tersebut yang umum digunakan, yang pertama, Adobe Premiere Pro, Avidemux Mux, Corel Video Studio, dan aplikasi lainnya. Nah, itu merupakan software yang ada pada PC. Pada era sekarang ini, pengeditan video tersebut tidak hanya bisa melalui software yang ada di PC, tetapi juga dapat melalui smartphone, antara lain dengan aplikasi CapCut dan juga VN, yang memiliki fitur yang tidak kalah dari software yang ada di PC. Adapun software yang biasa saya gunakan yaitu adalah CapCut. Aplikasi CapCut ini menjadi salah satu tools editor video yang paling diandalkan saat ini. Hal tersebut terjadi karena aplikasi ini memiliki fitur yang lengkap dan memberikan fasilitas termudah bagi pengguna untuk menghasilkan video yang lebih keren dan juga menarik. Aplikasi ini bisa dengan mudah diinstal pada perangkat ponsel, sehingga pengguna bisa langsung mengedit video yang diinginkan dalam genggaman. Hal tersebut memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan aplikasi kapan saja dan juga di mana saja. Ada hal yang harus diperhatikan dalam mengedit video hasil 3D modeling. Yang pertama, judul ditampilkan di awal video.
menampilkan judul project yang ingin dibuat. Yang kedua, point of view. POV sangat menentukan footage yang ingin ditampilkan sehingga lebih menarik. Yang ketiga, teks dan juga font. Teks dapat ditampilkan dalam video sebagai penanda part. Selanjutnya, pemilihan font yang baik dan benar akan menjadikan video lebih menarik. Yang terakhir, yaitu musik latar atau soundtrack. Penambahan musik pada video akan membuat video lebih hidup. Nah, ini merupakan hasil editing video dari software CapCut. Untuk video lengkapnya dapat dilihat pada youtube.com/khairunas. Nah, kedua software di samping merupakan software utama dalam saya membuat konsep. Seperti misalnya ada gambar atau sketsa yang ingin diterapkan pada presentasi, maka saya kombinasikan keduanya, sehingga tampilan presentasi menjadi lebih menarik. Dan ini merupakan contoh presentasi dari hasil kombinasi kedua software, yaitu PowerPoint dan juga Ibis Paint. Dan yang terakhir, jika ingin membuat presentasi menjadi sebuah video, biasanya saya mengkombinasikan hasil dari software-software berikut dengan cara mengumpulkan bahan, baik bahan presentasi maupun video 3D. Setelah itu, diedit melalui software CapCut, sehingga tergabung dalam satu video. Contohnya, yaitu video yang sedang saya buat sekarang ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.